Anggota serta seluruh jajarannya yang tadi sudah diwakili oleh Bapak Dr. Ahmad Maimun MAD ya. Itu satu institusi ya, satu perguruan di UIN Sunan Kalijaga, tapi karena beliau ada tugas lain tidak bisa menemani teman-teman semua. Tidak lupa kolega saya Mas Fathul Rasid ya, sebentar lagi dokter insyaallah. Aplaus untuk Pak Fathul Rasid ya. Begitu juga Pak Izul Muttaqin ya, selaku Sekprodi ya, yang senantiasa setia menemani teman-teman, melayani teman-teman ya dalam berbagai kesempatan ya, di Prodi IKT ya, dan juga mungkin Prodi di luar ini apa tadi tasawuf ya. Bapak-bapak dosen yang lain yang hadir di sini semuanya yang saya banggakan, para mahasiswa-mahasiswi semua yang kami cintai dan yang kami banggakan. Yang pertama tentu kita bersyukur pada waktu yang masih relatif pagi ya, meskipun sedikit ada siang ini, karena satu dan lain hal kita bisa bertemu dalam majelis ilmu. Ini saya sebut saja majelis ilmu, majelis akademik ya. Kalau di Malaysia menyebutnya ini majelis pengajian. Jadi untuk menyebut pengkajian itu di Malaysia ya, pengajian ya. Pengajian tafsir kalau supaya lebih keren di kamu jadi pengkajian tafsir kan itu. Baik, ini majelis ilmu yang insya Allah bermanfaat, setidaknya memberikan sedikit inspirasi dan motivasi untuk terus belajar dan belajar. Tidak boleh kita berhenti belajar, karena orang yang berhenti belajar itu sama dengan sedang mendeklarasikan dirinya tentang kebodohannya. Itu sebabnya tadi motivasi dari Pak Fathul Rasid ya, dan doa tadi yang disampaikan oleh Pak Muttaqin ya, itu sangat inspiratif. Jangan kita berhenti pada aspek materi. Kalau mohon maaf Pak Fathul Rasid ya, Pak Muttaqin, kadang ada orang kalau sudah menjabat gitu kan, karena mungkin banyak melimpahnya lupa menulis ya, dia kan. Ya, saya pesan sama Pak Fathul Rasid sama Pak Izul, nanti kalau sudah jadi pembantu rektor tetap harus menulis ya. Kalau Rene Descartes pernah mengatakan aku berpikir maka aku ada, cogito ergo sum, maka kita bisa berkata aku menulis maka aku ada. Kalau tidak menulis maka kita sebenarnya wujuduhu ada. Nah, disitulah urgensi kenapa kita melakukan riset ya, penelitian atau al-bahth al-ilm. Wabil akhas yani al-bahth al-ilmi lil Qur'an ya, kajian riset ya ilmiah terhadap Al-Quran ya. Tadi sudah disinggung-singgung ya. Ada satu pernyataan ya, ada satu pernyataan dari salah, kemarin sudah saya sampaikan juga di acara Lakspeska, statement dari Dr. Abdullah bin Taros dalam kitabnya An-Nabaul Azim pernah mengatakan, nah, dalam salah satu statementnya adalah Al-Qur'anu kitabun khalidun wa ata'uhu mutajaddidun. Al-Quran adalah kitab yang abadi. Khalid itu artinya abadi ya. Wa ata'uhu mutajaddidun, tetapi penyajiannya bisa senantiasa kontekstual, bisa diperbaharui. Pertanyaannya adalah bagaimana menyajikan Quran supaya bisa mutajaddid, bisa aktual dan kontekstual. Nah, disinilah tugas seorang peneliti. Bagaimana mengkonstruksi bahan-bahan dari Al-Quranul Karim menjadi sebuah struktur ilmu pengetahuan yang memiliki epistemologi yang jelas ya, basis berpikir dijelaskan secara sistematik ya, sehingga bahkan orang non muslim pun akan bisa memahami kan itu. Nah, ini tugas penelitian. Baik. Nah, kalau bicara tentang konstruksi riset, saya masuk yang paling dasar dulu. Sebenarnya orang riset itu sederhana secara teori ya. Tapi apa itu riset? Riset itu dijelaskan secara sederhana begini. Riset itu adalah sebuah kerja akademik ya, kerja akademik yang sistemik ya, dalam rangka menyusun ya, struktur ilmu pengetahuan ya, dengan kaidah-kaidah tertentu ya, sehingga sampai kepada tujuan riset ya. Dan tujuannya nanti macam-macam ya. Itu secara sederhana. Struktur logikanya bagaimana orang riset ya.
nanti secara lebih detail besok kuliah sama Pak Fathul Rasyid ya. Saya sangat bersyukur Pak Fathul Rasyid menjadi agen perubahan di Instika ini dengan mentransfer ilmu-ilmu yang pernah beliau pelajari di Jogja dan mungkin di Anukoya sendiri, lalu diolah untuk ditransmisi dan transformasikan kepada teman-teman di sini. Struktur riset itu pertama sebenarnya ada latar belakang. Ya. Latar belakang itu apa? Alasan akademik yang melatari Anda untuk melakukan riset. Itu namanya latar belakang. Kemudian setelah ada latar belakang, ada yang kedua, yakni yang disebut dengan problem akademik, atau bahasa sederhana yang paling populer, rumusan masalah. Jadi kalau tadi misalnya Pak Rasid kasih contoh, semut dalam Al-Quran, jangan-jangan tidak bisa menjelaskan argumentasi akademiknya mengapa Anda menulis semut dalam Al-Quran, padahal di Al-Qurannya Pak Rasid nggak ada semutnya. Nah, tetapi bisa jadi kalau nanti dikonstruksi secara ilmiah sah-sah saja, misalnya kisah semut ya dalam Al-Quranul Karim, dialog semut dengan Nabi Sulaiman, itu mungkin bisa menjadi lebih benar. Kenapa kisah semut, dialog semut dengan Sulaiman bisa diangkat sebagai sebuah riset? Ada argumennya, misalnya satu, bahwa ternyata yang namanya kisah di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar narasi, apalagi dongeng, tetapi pasti mengandung pesan-pesan moral yang bisa diteladani oleh bukan hanya generasi awal, tapi juga generasi sekarang. Misalnya itu, Anda contoh misalnya di Quran kan ada ayatnya, ayat dialog semut dengan Nabi Sulaiman itu ayatnya ada yang ingat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayatnya ya sebelumnya itu, sebelum itu. Walamma ya ayat potongan ayatnya yang jelas, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun fatabassama dhahika min qawliha ila akhir ayat itu. Jadi ketika Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya mau melewati sebuah perkampungan, ternyata semut-semut sedang berserakan keluar, tapi pimpinan semutnya itu bilang, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai kaum semut, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian. Ada pesan apa di situ? Pertama, setidaknya pesan seorang pemimpin punya kepedulian terhadap rakyatnya supaya tidak sengsara. Ketika Sulaiman sama tentaranya mau lewat, disuruh masuk. Ya. Itu setidaknya pesan itu. Yang kedua apa? Ya. Di situ ada pesan moral, pentingnya saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya kan? Supaya tidak saling terjerumus kepada sesuatu yang tidak diharapkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bisa dibikin alasan mengapa itu ditulis, gitu kan? Misalnya itu, jadi bikin latar belakangnya. Kemudian setelah ada latar belakang tadi, kemudian rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah itu adalah masalah yang satu yang ingin didalami lebih jauh. Itu pengertian masalah dalam riset itu. Sesuatu yang ingin didalami lebih jauh informasinya. Yang kedua, yang namanya masalah adalah adanya kesenjangan antara yang semestinya dengan yang senyatanya. Lalu Anda sebagai seorang peneliti ingin mencari jawaban. Jadi kalau saya sering kasih analog begini, Pak Rasid. Kalau misalnya lampu ini mati, ya kan? Lampu mati itu kan masalah, ya kan? Nah, penyebabnya ada probabilitas, kemungkinan. Bisa jadi balonnya, kabelnya yang sudah putus ya, ininya kabelnya yang di lampu itu ya putus. Oh ternyata dicek lampunya. Nah ini kan butuh diteliti penyebabnya apa? Kenapa lampu itu mati? Untuk bisa memastikan penyebabnya harus dicek, diteliti. Oh coba balonnya dicek, ternyata kok masih nyambung. Oh ya berarti bukan itu masalahnya, penyebabnya.
kembalikan lagi. Oh, mungkin sabarnya kan itu. Dicek, sabarnya masih bagus kok. Oh, ternyata matinya karena listrik seluruh Madura mati seperti tadi malam. Oh, baru ketemu setelah Anda melakukan penelitian. Itu gambaran visualnya. Begitu juga di dalam sebuah konstruksi ilmu pengetahuan. Ketika terjadi kesenjangan antara yang semestinya dan sayangnya, maka perlu dicari jawaban mengapa itu terjadi. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, yang namanya masalah itu biasanya adalah sesuatu yang mungkin masih polemik, ingin dicari kejelasannya bagaimana. Contoh, misalnya Anda mau mengangkat konsep syafaat dalam perspektif Al-Quran. Itu berangkat dari satu masalah, kenapa ada ayat yang menjelaskan misalnya fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in, tidak akan bermanfaat buat mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat, seperti di surat Al-Muddathir ya. Tapi sisi lain kok ada ayat misalnya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, siapa sih yang bisa ngasih syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Nah, kemudian Anda ingin mendudukkan konsep syafaat secara clear and distinct. Sebenarnya Quran itu mengakui ada syafaat itu kayak apa toh? Ada enggak syafaat? Karena sebagian yang menolak syafaat misalnya kalau ada syafaat nanti orang jadi malas beramal. Itu kan ngendel-ngendel kan yang ngasih syafaat. Sementara kok ada ayat yang mengatakan manggal ladhi yashfa'in dawila bi'ati, ada orang-orang yang diberi izin oleh Allah dikecualikan untuk bisa ngasih syafaat di sisi Allah. Nah, disitulah setelah Anda riset nanti akan ketemu. Pertama, di dalam Al-Quran konsep syafaat itu ternyata ada. Siapa yang punya hak untuk memberikan syafaat? Dijelaskan lewat hadis misalnya Al-Anbiya, ya asyuhada, wal ulama, wa hufadzul Quran, wa ma ila dzalik, itu ada hadisnya kan itu. Kemudian siapa orang yang tidak? Tapi sisi lain ada rinjanya lalu. Ada orang-orang yang tidak bisa dapat syafaat. Siapa itu? Orang-orang kafir, karena ayat fama tanfa'hum syafa'atu syafi'in itu dari sisi munasabahnya ternyata adalah kitabnya untuk orang-orang kafir tidak akan bisa dapat syafaat. Jadi jelas ya, setelah ada ayat itu didudukkan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Itu contoh masalah yang kemudian perlu mendapat penelitian. Nah, kemudian jangan lupa logika yang ketiga, riset itu harus tahu bagaimana cara memecahkannya. Berarti butuh metode, ya, manhaj. Ma huwal manhaj awit tariqah? Al-tariqah hiya ma yutawassalu biha ila al-ghayah. Yang namanya tariqah atau metode adalah sesuatu yang dengannya bisa sampai kepada tujuan. Nah, metode riset itu nanti akan banyak ya, tergantung persoalannya. Saya sering kasih analognya secara visual lagi-lagi. Saya sering kasih contoh ke mahasiswa itu ya gini, misalnya kalau Anda mau menjebol tembok, Anda metodenya hanya bawa obeng, cocok enggak? Enggak cocok kan? Enggak cocok ya. Kalau mau jebol tembok mungkin pakai palu besar kan? Ya, iya. Tapi kalau Anda mau buka sekrup yang di mana ini? Di jendela, Anda nggak usah bawa palu, rusak semua kan ya. Begitu juga nanti metode tafsir, metode memahami ayat Al-Quran tidak bisa tunggal, pasti banyak perspektif ya. Mau tekstual, kontekstual, it's okay, tetapi in what context, konteks apa kita harus tekstual dan kapan kita harus kontekstual, itu juga perlu penjelasan lebih jauh. Kadang ada orang terlalu tanda kutip latah, semuanya mau diselesaikan lewat metode hermeneutik misalnya. Saya katakan metode hermeneutik kalaupun Anda terima, bagi yang mau menerima, tapi juga silakan yang tidak mau menerima, itu pilihan ya. Itu juga tidak bisa menyelesaikan semua persoalan karena ayat Quran itu kompleks, sangat kompleks ya, macam-macam. Ada tipologi misalnya ayat-ayat ahkam yang di situ mengandung unsur nilai moral, maka ditawarkan namanya teori misalnya dulu maqasidi, teori tafsir maqasidi, bagaimana menangkap maqasid di balik ayat-ayat ahkam kan gitu. Kemudian itu kalau
ayat-ayat al-ahruf al-muqatta'ah misalnya, bagaimana ini membacanya, menafsirkannya? Ada alif lam mim yasin, kemudian alif lam ra ya dan seterusnya. Ada yang membacanya, dulu kawan saya karena ngajinya tidak talaki itu membacanya aneh, pede banget baca di masjid kan. Alam gitu bacanya. Nah, itu pentingnya tadi liko ya yang disebut Pak Maimun ya, liko mahal Ustaz itu penting memang ya. Kami terus terang juga belajar banyak kalau sudah ketemu, misalnya ada kemarin Jasirah Udah kita undang yang dari Mesir, pakar kita undang, kita liko bisa dialog satu mobil ngobrol ngalor. Itu ada yang misalnya kita baca bukunya belum jelas bisa langsung diklarifikasi. Ketemu misalnya Profesor Abdul Said dari Maldives ya, dari Melbourne University Australia, ketika ngomong tentang teori tafsir kontekstual ya, alhamdulillah. Ada kok ketemu misalnya waktu itu ada international conference, ketemu Profesor Angelika Norwich, pakar tekstual criticism yang punya kursus Quranikum di Jerman itu ya, Mausu'ah Qur'aniyah. Itu luar biasa. Pikiran-pikiran beliau mahmahiyah yang dilangkah muslimatan ya, belum Islam, tetapi pikirannya sangat membantu visi keislaman kita sebagai orang yang mengkaji Quran. Beliau katakan dalam risetnya, tidak ada kitab suci di dunia ini yang paling otentik dibanding Al-Quran. Al-Quran is the most authentic of religious text ya. Quran adalah kitab yang paling otentik ya, kitab agama yang paling otentik ya. Dan saya sempat klarifikasi ya, dia bilang, do you think that Al-Quran is authentic ya? Dia profesor bilang, yes, I think so. The Quran is the most authentic of religious text ya. Setelah melakukan penelitian, naskah manuskrip tertua di dunia yang ada itu, kesimpulannya itu ya. Jadi beliau tidak setuju misalnya kalau Quran dianggap sebagai imitasi terhadap tradisi Kristiani dan Taurat ya, misalnya. Tidak benar itu, karena pasti punya kekhasan narasi Quran dengan yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Baik, itu pentingnya libat saya kira. Nah kemudian setelah ada metode itu yang diasumsikan bisa memecahkan masalah. Kalau tadi misalnya problemnya adalah terjadinya pemahaman yang parsial terhadap Al-Quran, maka diperlukan metode tematik, kan gitu ya. Kalau Anda ingin mengungkap aspek apa sih simbolik meaning di balik ayat-ayat Al-Ahruf Al-Muqatta'ah, Alif Lam Mim, Al-Kaf, Ya Ain, dan maka itu bisa pakai pendekatan semiotik namanya, tentang tanda. Kemarin sudah sedikit kita kasih contoh, dan itu para ulama ahli tasawuf dalam tafsir sufi misalnya sudah kasih contoh. Alif Lam Mim, alif itu simbol dari kata Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Jadi alif lam mim itu memberikan pesan makna bahwa ketahuilah bahwa Alkitab, zalikal kitab Al-Quran, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, adalah datang dari Allah melalui Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu salah satu pendekatan semiotik tentang sistem tanda ya. Jadi bukan berarti tidak ada maknanya, ada simbolik meaning di balik tanda-tanda itu ya. Baik. Dan Anda sebagai laki-laki harus pandai membaca tanda ya Pak. Ya. Kalau tidak bisa membaca tanda, Anda akan dianggap sebagai aliran kebatinan ya. Iya, perempuan juga begitu, harus pandai membaca tanda. Kok ada, mohon maaf, umpama nanti pada saatnya ya, sudah semester 8, kok ada orang SMS, dia SMS-nya kok nanyakan ke selang gimana kabar. Itu bukan sekedar kitanya gimana kabar, itu curahan hati. Itu semiotik kan gitu kan. Harus pandai membaca tanda ya. Itu sebabnya kenapa orang dikatakan alim dari kata alamat, ya kan? Alim. Jadi orang alim adalah orang yang bisa membaca tanda, ya kan? Setelah dikonsumsi, jadilah ilmu itu satu akar kata. Belajar semantik itu penting itu makanya kan. Alim, alamat, ilmu. Nah itu. Baik. Kemudian setelah ada metode tentu akan disesuaikan dengan problemnya kan. Ya dalam sebuah riset
harus bisa memberikan jawaban atau yang disebut dengan temuan riset atau finding research ya namanya, atau dalam bahasa Arabnya kita bisa sebut namanya an-nata'ij ya, atau al-idhafah al-jadidah, contribution to knowledge. Itu menjadi penting, sehingga yang namanya meneliti nanti bagi teman-teman sudah semester 5, 6, 7 bahkan mungkin 8 dan 9 itu diharapkan hasil skripsinya bukan hanya cut and potong dan tempel, tetapi sebagai sebuah pengembaraan ilmiah yang memang bisa memberikan kontribusi akademik, jawaban yang bisa diuji oleh siapapun yang membaca. Nah, disitulah Anda telah berhasil memproduksi ilmu pengetahuan. Baik, mungkin sebagian orang bertanya nih Pak Kasid ya, nanti kadang-kadang kita sendiri ditanya, apa gunanya prodi ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran dan tafsir? Gunanya di masyarakat itu apa? Tidak konkret Pak menurut saya. Sebab apa? Kalau orang teknik dia bisa bikin jembatan, jelas mengantarkan orang jalan, menyambungkan dari Wetan Kali dan Kulon Kali misalnya kan itu. Saya bilang, inti jangan sembarangan ngomong ya. Orang-orang ilmu Al-Quran dan tafsir itu juga sedang membikinkan jembatan, tapi jembatan pemikiran yang mengantarkan orang bisa memahami agama insya Allah lebih baik. Coba Anda bayangkan kenapa terjadi banyak Yun Sewu ya, gerakan-gerakan radikalisasi agama yang berbasis pada Quran, karena mereka tidak punya basis epistemologi yang kuat bagaimana memahami maqasidul Quran secara baik. Mereka hanya baca dari terjemahan misalnya waqtulul musyrikin kafa, bunuhlah orang-orang musyrik secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan konteksnya. Lalu mohon maaf, implikasinya dia bisa berkata begini, setiap ada orang yang diklaim menurut diri dia sebagai musyrik, halal darahnya. Bahaya enggak itu? Ada orang ke kuburan itu misalnya ya, padahal dia jarang, karena dia nggak suka jarak kubur. Setiap yang ke kuburan dianggap ya'budun al-kubur, mereka menyembah kuburan, berarti musyrik, halal darahnya. Bahaya enggak itu? Bahaya. Yang bisa menjelaskan adalah teman-teman dari ilmu Al-Quran. Jadi jangan dianggap sepele, ini ilmu yang luar biasa. Makanya saya pesan pada teman-teman IAD khususnya dan juga semua teman-teman yang kuliah di, Anda harus punya rasa izzatun nafas, bukan sombong loh, bangga sebagai santri yang akademisi dan akademisi yang santri. Sebab hanya dengan perasaan izzatun nafas Anda akan punya thiqatun nafas, kepercayaan diri, percaya diri, sehingga menyampaikan ilmu kepada masyarakat juga dengan penuh keyakinan. Masyarakat pun akan kemudian percaya dengan apa yang kita terangkan. Nah ini ya. Jadi itu temuan-temuan. Nah baik, saya masuk sebelum diskusi nanti. Ya kita kasih diskusi jangan lama-lama Pak ya, karena nanti takut ada mata saya nggak dapat kereta nanti. Jadi mohon maaf teman-teman semua, mungkin saya tidak panjang-panjang, tetap saya kasih waktu dialog. Kemudian saya menyambungkan apa yang disampaikan Pak Alex. Kalau bicara tentang kajian Quran, sebenarnya secara kategori cuma saya sampaikan ada 3, nanti dibaca aja lah bukunya. Jangan hanya memandang pada kajian teks saja. Jadi ada yang disebut dengan resepsi hermeneutis misalnya ya, itu yang fokusnya bagaimana Anda menggali makna, terjemah dan tafsirnya. Itu sehingga tadi lahirnya riset-riset terkait dengan tematik, riset-riset tentang tokoh dan sebagainya. Itu sah-sah saja. Tapi jangan anggap itu satu-satunya wilayah kajian yang layak Anda teliti ya. Ada yang kedua yang disebut dengan wilayah resepsi estetik, yaitu bagaimana mengkaji respon masyarakat terkait dengan aspek keindahan Quran. Jadi misalnya Anda bisa teliti, misalnya nih ya, estetik, bagaimana pola-pola atau ragam bacaan Al-Quran di wilayah Madura, cara membacakannya ya. Nagom-nagomnya kayak apa, itu bagian dari resepsi estetik Quran ya. Quran itu ternyata kan bisa dilakukan banyak macam kan. Dalam lagu tilawah saja ada berapa itu? Ada nahawan, ada ros ya, apalagi hijaz dan seterusnya. Kemudian muncul yang sempat kontroversi yang disebut dengan maqamat zawiyah.
Ya, saya nggak tahu teman-teman bisa setuju nggak? Boleh nggak menurut Anda membaca Quran dengan maqamat Jawiyah, langgam Jawa? Sempat kontroversi. Saya waktu itu mengikuti internasional seminar di Jakarta, tanya kepada salah seorang ahli Quran yang dari Pakistan waktu itu, "Ma'ra'yukum ya Syekh, tilawatul Quran bi maqamat Jawiyah?" Dia mengatakan tidak boleh. Kan itu tapi kemudian dibantah oleh Dr. Aksin Sako, beliau pakar ilmu Quran dari IGI yang hafiz Quran dan ahli qiraat. Ya, biar cerita panjang dibilang. Lalu akhirnya saya diminta coba itu di masalah ini, kaifa kanat maqamat Jawiyah. Akhirnya saya kasih contoh. Ya, saya suruh baca Quran pakai maqamat Jawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasti makmumnya amin. Apa komentar saya tadi yang oh kalau seperti itu boleh katanya. Makanya sebenarnya jangan menjak dulu ya sebelum kita melihat masalahnya. Maka kemudian muncul kesimpulannya sebenarnya mafil muskilah qiraatul Qur'an bi ayyi maqamit minal maqamat madamat taltazim bi ilmi tajwid wa maqaridul huruf wa ahkam wa ma ila dzalik mimma yata'allaq bi tilawatil Qur'an. Yang penting tidak melanggar kaidah-kaidah bacaannya, tajwidnya kan gitu. Apapun lakunya ya. Maqamat seperti itu mafil muskilah ya. Meskipun saya praktekkan di masjid itu ada komentar anak saya katanya, pilih bacaan imamnya Abi aneh katanya. Komentarnya gitu karena tidak biasa. Biasanya kita kan pakai lagu-lagu apa itu Timur Tengah. Nah, model-model begini tidak bisa diteliti. Mengapa menggunakan lagu maqamat begitu? Itu aspek estetika. Itu yang bentuk suara. Kemudian ada aspek estetik keindahan yang tekanannya bentuknya adalah tulisan. Ya itu nanti misalnya ternyata variatif. Tulisan khot-khot itu ya, ada yang digambar burung, kemudian ada khot sulut, dan masing-masing konteks berbeda. Contoh, yang sewu, kalau Anda di masjid biasanya tulisan khot Quran di masjid itu apa biasanya? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Kalau misalnya di rumah sakit apa itu? Ayatnya wa idza maritu fa huwa yashfi. Kan gitu. Di mobil apa? Ada min fadli rabbi, padahal mobilnya jelek gitu. Ya, perlu nasutanya. Di rumah bagus biasanya itu doanya Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi ashkuru am akfur. Nah, penempelan khot-khot yang penuh estetika dari ayat-ayat Tuhan itu sebenarnya bagian dari resepsi estetik yang punya makna yang bisa diteliti. Bertanya pertama, misalnya, mengapa Bapak kok menempelkan tulisan itu? Apa maknanya bagi Bapak? Kok ayat kursi? Ternyata nanti masing-masing orang punya persepsi yang berbeda. Nah, nanti bicara tentang makna, ada teorinya. Maka perlu dikenalkan misalnya teorinya Karl Marx. Dia punya teori the three kind of meaning. Ada tiga makna. Ada makna objektif, makna ekspresif, makna dokumenter. Nah, itu teori-teori itu akan sangat membantu bagaimana mengembangkan riset-riset Quran yang lebih variatif tadi, bukan hanya semut dalam Al-Quran gitu kan. Itu bagian dari riset yang penting gitu kan. Saya ada sedikit pengalaman ini ya. Ada kawan sudah lama Pak. Awalnya saya bertanya-tanya, oh, biasanya di ruang tamu kan tulisannya untuk hulu disalamin, aminin kan gitu. Atau biasanya yang tertulis adalah tadi hada min fadli rabbi ashkuru am akfur kan. Lihat luani ashkuru am ya am akfur. Untuk menguji aku apakah saya bersyukur atau kufur. Itu ternyata tulisannya aneh.
Tulisannya apa? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Awalnya saya bertanya, selidik punya selidik, rupanya rumah tangga ini lama tidak dikaruniai anak, 17 tahun Pak ya. Ya. Diamalkan doa itu, dia tempel di ruang tamu, diamalkan baca sholat aja, sholat tasbih itu dan itu subhanallah 17 tahun Allah karuniai anak ya, namanya Gus Nasib ya kalau di Jogja itu waktu anak-anaknya lahir samping semuanya Gus dihadirkan untuk mengisi masalah akikah waktu itu. Nah itu artinya apa? Saya ingin katakan bahwa varian-varian tentang Quran dengan berbagai konten ayat dan jenisnya itu punya makna dan itu bisa dibedah dalam sebuah riset untuk kepentingan riset Quran dan yang disebut tadi Pak Rasid dengan Al-Quran Al-Hayy atau Living Quran, Quran yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi nanti yang ketiga yang disebut dengan resepsi sosial budaya, yakni praktek-praktek budaya yang diinspirasi oleh kehadiran Al-Quran. Ada budaya muqaddaman. Di sini ada muqaddaman. Mau misalnya mau haji baca khatamin Quran, mau kitana baca khatamin Quran, mau kawin lagi khatamin Quran. Karena di Madura itu katanya saya tidak tahu, semakin istrinya banyak semakin kokoh kekiaiannya kan itu. Ya, tapi itu tidak berlaku di Jogja ya. Ini mungkin host ya. Ini Wajah dari Madura. Ini bagian barat. Sebenarnya bagian barat. Oh gitu, sebenarnya bagian barat. Bagian timur ambil itu. Sampai dulu Pak Kiai jadi bilang kalau istrinya masih satu tidak bisa disebut Kiai, paling-paling Ustaz gitu. Nyebutnya Ustaz gitu kan. Kalau sudah istri 2, 3 baru boleh disebut Kiai itu kan. Dulu Pak Hasim jadi kuyonnya begitu ya. Baik, jadi ada praktek-praktek sosial budaya yang itu bisa juga ada bagaimana prakteknya, kapan dia asal usulnya, siapa yang menginisiasi, apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan. Nah, disinilah riset-riset Living Quran juga bisa menjadi alternatif untuk pengembangan penelitian Al-Quran dan tafsir di teman-teman di Istiqlal. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak ya. Monggo ya 1-2 ada yang tanya, kita beri kesempatan. Lain waktu mudah-mudahan nanti bisa bersambung lewat acara FKM ya. Kalau panjenengan bisa ke Jogja, bisa ada seminar boleh ikut bergabung. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada waktu Pak.